Pemuda adalah bangsa, Soekarno. Halo netizen, apa kabar? Kolin Lamil News Weekly kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Kolin Lamil. Bersama saya Serda Elvina, inilah Kolin Lamil News Weekly selengkapnya. Asisten Potensi Maritim, Aspotmar, Pangkolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Indra Joko Rerangin, memimpin upacara penaikan bendera merah putih yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil sebagai wujud penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme dan kedisiplinan personel. Dalam amanatnya, Aspotmar menyampaikan beberapa penekanan, salah satunya mendorong peningkatan perekonomian mandiri keluarga melalui pengembangan sektor produktif seperti halnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Komandan Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Budi Purwanto mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin upacara pembukaan Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut tahun 2025 di lapangan Apel Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini pun turut dihadiri Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Budiarto Krisno Utomo. Mengusung tema, melalui Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut, kita tingkatkan sportivitas dan soliditas untuk mewujudkan prajurit Jalasena yang tangguh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan karakter dan pembentukan mental juang prajurit. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Budiarto Krisno Utomo didampingi Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil Nyonya Irna Krisno Utomo menghadiri pagelaran musikal bertajuk Cahaya Hati yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta Pusat. Pagelaran yang menampilkan anak-anak penyandang tunanetra ganda ini menjadi ajang kolaborasi antara seni dan kepedulian sosial. Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, bersama Ketua Umum Jalasenastri, Nyonya Vera Muhammad Ali, turut hadir dalam acara tersebut. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan internal terhadap Satuan Kerja Staf Intelijen dan Dinas Penerangan Kolin Lamil resmi ditutup oleh Inspektur Kolin Lamil, Laksamana Pertama TNI Julianus Zebua, bertempat di ruang Inspektorat Kolin Lamil, Jakarta Utara. Penutupan kegiatan Wasrik turut dihadiri oleh Asisten Intelijen Pangkolin Lamil dan Kepala Dinas Penerangan Kolin Lamil. Dalam sambutannya, Irkolin Lamil menegaskan bahwa kegiatan Wasrik bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme kontrol yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Budiarto Krisno Utomo memimpin langsung acara pembubaran Panitia Kasal Cup di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh panitia inti yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan ajang olahraga prestisius di lingkungan TNI AL tersebut. Dalam arahannya, Panglima Kolin Lamil menyampaikan bahwa keberhasilan Kasal Cup adalah bukti nyata semangat sinergi dan profesionalisme prajurit TNI AL. Saya berharap semangat ini terus terjaga dalam setiap kegiatan ke depan. Inspektur Kolin Lamil, Laksamana Pertama TNI Julianus Zebua, memimpin taklimat awal pengawasan dan pemeriksaan di Satuan Lintas Laut Militer 1 Jakarta. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Satlin Lamil 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Inspektur Kolin Lamil menekankan pentingnya kegiatan Wasrik sebagai bagian dari sistem pengendalian internal untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan berjalan sesuai ketentuan. Ia juga mengajak seluruh jajaran Satlin Lamil 1 untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Budiarto Krisno Utomo menghadiri acara pembekalan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada perwira remaja TNI Angkatan Laut, alumni AAL Angkatan 70 dan 71 di Gedung Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pembekalan tersebut, Kasal yang juga didampingi pejabat utama TNI Angkatan Laut menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi para perwira muda sangat kompleks. Sebagai ksatria Jalasena pengawal samudra, mereka dituntut untuk siap menghadapi era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi berbasis siber, Internet of Things, Big Data, dan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence.
Kasal juga mengingatkan pentingnya menjauhi praktik negatif seperti judi online yang marak di kalangan masyarakat saat ini. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo menghadiri acara media gathering yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali bertempat di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Acara ini turut dihadiri para pemimpin redaksi media nasional sebagai bentuk penguatan sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan insan pers dalam mendukung transparansi informasi dan pemberitaan yang berimbang. Media gathering berlangsung dalam suasana akrab dan penuh dialog. Media gathering ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang transparan antara TNI Angkatan Laut dan media sebagai mitra strategis dalam mendukung tugas-tugas pertahanan negara di bidang kelautan. Ibu Ketua Gabungan Jalasenastri, Nyonya Irna Krisno Utomo, menghadiri acara Jalasenastri Idol 2025 yang digelar di Gedung Auditorium Yos Sudarso, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Seskoal, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan ajang pencarian bakat di lingkungan Jalasenastri yang bertujuan untuk menggali potensi, kreativitas, serta meningkatkan rasa percaya diri para peserta. Kegiatan berlangsung meriah dengan penampilan para finalis yang menampilkan kemampuan vokal terbaik mereka di hadapan Dewan Juri dan para pendukung. Pekan Olahraga TNI AL tahun 2025 resmi ditutup oleh Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denih Hendrata yang mewakili Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, bertempat di lapangan Trisila, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini turut dihadiri Pangkolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo. Pada cabur bola voli putri Kolin Lamil berhasil meraih juara 3. Pangkolin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo menghadiri kegiatan peluncuran buku 364 plus 1 Inspirasi Harian, karya Profesor Dr. Ahmad Cahya Nugraha, yang juga merupakan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bertempat di Wisma Elang Laut Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, serta dihadiri sejumlah pejabat penting TNI AL. Dalam kesempatan tersebut, Kasal menyampaikan bahwa buku tersebut refleksi mendalam tentang nilai-nilai kehidupan, spiritualitas, kebajikan, dan motivasi diri sebagai sumber inspirasi harian sepanjang tahun yang sejalan dengan semangat pengabdian prajurit TNI AL. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Kolin Lamil. Satya Wira, Jawa Dharma.